Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang berikutnya, yaitu anwa'ut tauhid wa fawaiduh. Macam-macam tauhid dan faedahnya. Macam-macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan yang pertama, limadza arsalallahu rusula? Kenapa atau mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki bih. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. At-taghut alladhi ya'buduhu an-nasu wa yad'unahu min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Al-hadits muttafaq alaih, ay kullu rusul da'u ila tauhidillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Jawabannya, arsalahum, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, mengutus para rasul lid-da'wati, untuk berdakwah, untuk mengajak manusia ila ibadatih, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nafyi syirki bih, dan menafikan kesyirikan atau meniadakan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, satu atau seorang rasul. Jadi setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Apa tugas rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ani'budullaha, yaitu menyerukan, memerintahkan agar hanya beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad min rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan sembahlah aku. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihata yu'badun. Was'al, dan tanyalah, man arsalna min qablik, orang-orang yang telah kami utus sebelummu ya Muhammad, min rusulina, dari rasul-rasul kami. Aja'alna, apakah kami menjadikan min duni rahman, selain Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, alihata yu'badun, Tuhan-Tuhan yang disembah.
Tuhan-Tuhan yang diibadahi. Tidak ada seorang rasul pun, termasuk Nabi Isa, tidak pernah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dan kepada ibunya. Nabi Isa memerintahkan supaya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para nabi dari yang pertama sampai yang terakhir itu mereka ikhwah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, wal anbiya'u ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahid. Agama mereka satu. Agama yang dibawa oleh para nabi satu. Enggak ada agama ini, agama itu. Semuanya satu. Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay kullu rusuli da'u ila tauhidillah. Maksudnya apa? Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka da'au, ajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.